Dan ketika Mason diturunkan di lokasi misi, tiba-tiba helikopter yang dia tumpangi beserta teman-temannya di dalamnya ditembak jatuh oleh tentara Paldonya. Hal itu pun membuat Mason terjatuh dan menghantam tanah. Dan akhirnya misi tersebut pun gagal. Oleh karena itu, Mason mendapatkan cedera tulang belakang. Di sini, Mason adalah anggota satu-satunya yang selamat dari kejadian naas dan kemudian diistirahatkan dari Angkatan Darat. Tetapi Mason saat ini kurang senang karena sekarang dia harus menafkahi keluarganya dengan bekerja sebagai seorang pengacara swasta saat pagi hari. Sebelum Mason berangkat ke kantor, dia lebih dulu mengantar putrinya yang bernama Cassie ke sekolah. Di situ, Cassie bercerita kalau dirinya telah dibuli oleh teman sekolahnya lalu. Mason pun menyarankan agar memukul tenggorokan si pembuli jika dia membuli lagi dirinya. Hit him in the Adam's apple. All boys have him. Bye, Daddy. Ketika sudah berada di kantornya, Mason bertemu dengan pelanggannya yang aneh yang memintanya agar menangani kasus sepele yang menimpa dirinya. Saat ini you have my word, you will make this all go away. Thank you. I'll be in touch, okay? Thank you. Setelah pelanggan itu pergi, Mason didatangi oleh teman lamanya yang bernama Sebastian Early yang merupakan mantan pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat. You don't write, you don't call. Man, look at you. Pada awalnya Early bertanya, kenapa Mason menghilang tanpa memberinya kabar. Kemudian Early menyinggung tentang pernyataan Mason dulu yang begitu membenci pekerjaan. Sebagai pengacara mendengar hal tersebut, Mason pun menjelaskan kalau dia memiliki anak dan istri yang harus dia penuhi kebutuhannya. Dan demi mereka juga Mason siap menjalani mimpi buruk itu di dalam kehidupannya. Setelah mereka berbincang-bincang, kemudian Early mengajak Mason jalan-jalan karena ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Sesampainya di sebuah tempat, Early memperkenalkan perusahaannya yang bernama CDI. CDI ini merupakan pelayanan kontrak jasa keamanan tingkat tinggi. Lalu di situ Early menawarkan Mason pekerjaan keamanan pribadi bergaji tinggi. Dan tujuan Early di situ yaitu memberi penawaran Mason untuk menjadi salah satu tentara bayarannya. Tentu saja Mason menolaknya karena dia merasa sudah terlalu tua dan juga memiliki sebuah keluarga. Mendengar perkataan Mason, Early menegaskan kalau Mason terlihat sengsara dengan kehidupan normal saat ini, maka dari itu Early membantunya kembali ke kehidupan Mason yang begitu diinginkannya. Lalu Early menjelaskan di mana